Ayolah ikhwah azakumullah, kepada saudara kaum muslimin yang mudah dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa kita dianjurkan ketika mendapatkan cobaan, ujian, atau ketika kita susah, sulit, ataupun dalam keadaan kita senang, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berdoa, berzikir kepada Allah dan berdoa. Ini penting dalam kehidupan kita. Jangan kita berkeluh kesah ketika mendapatkan cobaan, ujian. Perbanyak doa kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa kita dan mengangkat cobaan, ujian, bala, penyakit, kesulitan, kefakiran, kesusahan yang menimpa kita. Allah akan angkat. Dengan apa? Dengan doa. Doa kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Ghafir, surah 40, surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Dan Rasul bersabda, doa wal ibadah, doa itulah ibadah. Doa ibadah. Maka ketika kita senang atau ketika kita sulit, tetap berdoa kepada Allah. Karena doa itu bermanfaat. Doa yanfa'u bima nazala wa ma lam yanzil. Doa itu bermanfaat dengan apa yang sudah turun, dengan apa yang belum turun. Maksudnya doa itu bermanfaat terhadap kondisi, keadaan, cobaan, ujian, musibah, petaka, penyakit yang menimpa kita atau yang belum turun, yang belum datang. Itu bermanfaat. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa yang berdoa kepada aku apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Di sini Allah menyebutkan untuk berdoa. Allah itu Maha dekat. Dan Nabi juga bersabda SAW, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Kata Nabi SAW, inna du'a, sesungguhnya doa yanfa', bermanfaat, mimma nazala, dari apa yang sudah turun, wa mimma lam yanzil, dari apa yang belum turun. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, hendaklah kalian wahai hamba Allah berdoa kepada Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi menyebutkan bahwa doa bermanfaat dari apa yang sudah turun, dari musibah, bencana, penyakit yang mengenai kita. Doa kepada Allah. Wa mimma lam yanzil, dari apa yang belum turun. Kita juga berlindung pada Allah dari penyakit-penyakit, dari petaka, dari wabah yang lebih berbahaya dari yang sekarang ini. Kita berlindung pada Allah. Maka disuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Maka di antara doa kita kepada Allah Taala itu agar kita berdoa kepada Allah. Seperti di waktu pagi dan petang kita berzikir kepada Allah. Zikir pagi dan petang itu kita baca. Supaya kita dilindungi Allah dari berbagai macam penyakit, wabah. Di antaranya yang kita baca di waktu zikir pagi dan petang 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu yang membahayakan baik di bumi maupun di langit. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui. Jadi tiga kali kita ucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah itu, dengan nama Allah tidak akan ada sesuatu yang bisa membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Utsman bin Affan. Ketika kita baca ini nggak akan dikenakan bahaya oleh Allah. Kemudian juga kita membaca di waktu pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kita baca sekali waktu pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al afwa, itu kemaafan. Kita minta maaf kepada Allah, minta ampunan. Wal afiyah, minta keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau maaf, ampunan dan keselamatan fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, dan pada hartaku. Allah mastur aurati, ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah aibku. Wa amin rawati, ya Allah, berikanlah rasa aman pada rasa takutku. Allah mahfadni min baini yadayya, ya Allah, jagalah aku dari hadapanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari sebelah kananku. Wa an shimal, dari sebelah kiriku. Wa min fawqi, dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, agar aku tidak disambar dari bawahku. Jadi aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Kemudian setelah itu kita baca zikir pagi sore, jangan tinggal, setiap hari kita baca, istri, anak baca. Dan ada buku-buku tentang zikir pagi dan sore untuk baca buku juga doa dan wirid. Kemudian membaca doa-doa yang dianjurkan Nabi SAW dalam kondisi yang ada sekarang ini, banyaknya penyakit, wabah, maka kita berdoa. Di antara doanya Nabi berdoa, Allahumma jannibni munqaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma jannibni, ya Allah, jauhkanlah aku munqaratil akhlaq, dari berbagai macam kemungkaran akhlak, wal ahwa, dan juga hawa nafsu, wal a'mal, dan juga perbuatan-perbuatan, wal adwa, dan dari berbagai macam penyakit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan dikatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Juga kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit belang, wal junun, dari penyakit gila, wal juzam, dari penyakit lepra, wa min sayyi'il asqam, dan dari berbagai macam keburukan penyakit. Dari banyak penyakit-penyakit yang buruk, yang lebih buruk dari apa yang kita alami sekarang ini, masih banyak. Maka kita berlindung pada Allah Taala. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, dan Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kita berdoa agar kita dijauhkan
Ini selalu kita baca. Ini bisa kita baca doa-doa ini antara adzan dan qomat, di waktu sujud, di tengah malam. Ini kita ulang-ulang. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Kemudian juga kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Itu kita ulang-ulang. Ini doa yang sahih yang datang dari Nabi. Jadi kalau kita berdoa, baca doa-doa yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa-doa ini lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi yang mengajarkan dan kita mencontoh apa yang Nabi lakukan. Ini doa-doa ini kita baca. Di samping itu juga kita bertaubat kepada Allah Taala karena adanya musibah, petaka enggak lepas dari dosa manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa la rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah Allah turunkan bala, bencana, wabah, penyakit melainkan dengan sebab dosa. Dan tidaklah Allah angkat melainkan dengan sebab taubat kepada Allah. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Dan Allah menyuruh kita untuk taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Dalam surah An-Nur ayat 31. Allah juga berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuh. Dengan taubat yang benar, taubat yang jujur. Di samping kita berdoa, berzikir, zikir ini jangan tinggalkan karena Allah merintahkan kita untuk berzikir. Kemudian taubat dan perbanyak istighfar. Jadi perhatikan ketika dapat cobaan, ujian, musibah, di samping kita tetap taat kepada Allah, yang pertama, laksanakan perintah jauhkan larangannya. Yang kedua, bertaubat atas semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang ketiga, kita banyak berzikir. Yang keempat, banyak doa kepada Allah. Yang kelima, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Taala. Untuk berzikir Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbih kepada Allah waktu pagi dan petang. Banyak berzikir kepada Allah. Kemudian istighfar. Dan para nabi juga menganjurkan untuk banyak istighfar. Dan Nabi istighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Ini baca. Itu ingat itu. Yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan ada cobaan, ujian, penyakit, wabah. Pertama, tetap taat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Kemudian kita banyak bertobat kepada Allah semua dosa. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Yang keempat, banyak berdoa kepada Allah. Yang kelima, yaitu kita istighfar. Perbanyak istighfar. Insya Allah dengan istighfar, dengan doa dan zikir akan melapangkan kesulitan kita, memudahkan semua urusan kita. Dan insya Allah akan mengangkat dari bala, bencana, wabah, penyakit yang menimpa kita.